Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini kembali saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya." Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema atau renungan kita pada kesempatan ini adalah pembersihan adalah proses pembentukan. Ya. Nah, saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus, "Akulah pokok anggur yang benar," adalah sebagai penegasan bahwa Dia adalah satu-satunya pokok anggur yang asli dan sah. Tidak ada yang lain. Sebagai satu-satunya pokok anggur, setiap ranting harus melekat padanya. Itulah satu-satunya cara untuk bisa menghasilkan buah. Melekat berarti memiliki persekutuan yang erat secara kontinu dengan pokok anggur. Tanpa melekat kepada pokok anggur, ranting-ranting itu akan kering. Dan cepat atau lambat pasti akan mati. Nah, saudara-saudara, dikarenakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Sebab pokok anggur adalah sumber kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara-saudara, tanpa pokok anggur, ranting tidak punya kekuatan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dia berkata apa? Tuhan Yesus juga menambahkan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah." Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap pemilik kebun pasti berharap bahwa benih yang ia taburkan di tanah kelak akan menghasilkan buah. Ia tidak hanya sekedar menabur benih dan menanam, tetapi juga mengolah tanahnya sedemikian rupa serta merawatnya. Dan ketika benih itu tumbuh dan mulai mengeluarkan ranting-ranting, ya, si pemilik kebun makin bekerja secara ekstra. Ya. Jika ada ranting yang kering akan dipotongnya dan dibuang. Sedangkan ranting yang hidup tak luput dari perhatian si pemilik kebun. Dibersihkannya ranting itu supaya bukan sekedar lebat daunnya, tetapi supaya ada buah yang dihasilkan. Maka saudara-saudara, untuk dia menghasilkan buah, ya, yang penghalang-penghalang ini harus dibersihkan. Ya. Dibersihkan sehingga hanya terfokus kepada cabang-cabang yang berbuah ini. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ya. Saat kita masuk di dalam proses pembersihan, inilah mau tidak mau kita akan merasa sakit, tidak enak, dan bahkan pun terluka, tersinggung. Namun bukan berarti Tuhan itu jahat, ya, kejam dan tidak mengasihi kita. Karena Dia melakukannya sesuai dengan hikmat dan kasih-Nya. Ingat, jika kita tidak dibersihkan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Tuhan membersihkan segala hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Jadi pembersihan dari Tuhan yang Tuhan izinkan itu memiliki arah dan tujuan karena Dia selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti kita, merugikan kita. Tetapi maksud tujuan proses atau pembersihan ini supaya kita makin lebih baik. Iman percaya kita makin lebih baik. Ya. Pelayanannya kita lebih baik. Ya. Mungkin ada yang berkata, mungkin orang akan berkata sudah baik. Tetapi jangan kita berhenti di situ, tetapi kita juga harus periksa kita lebih baik di hadapan Tuhan atau bagaimana. Jadi lebih baik di hadapan manusia dan lebih baik juga di hadapan Tuhan. Jadi untuk memiliki lebih baik ini perlu pembersihan. Dan ini adalah proses untuk pembentukan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang matang, dewasa, ya, di hadapan Tuhan. Jadi pembersihan inilah yang disebut pembentukan dari Tuhan. Sebagai wujud disiplinan, ya, pendisiplinan dari Tuhan. Jadi disiplin berdoa, jadi disiplin beribadah, ya, jadi disiplin makin setia, disiplin makin bertanggung jawab. Jadi saudara-saudara, kalau kita di dalam pembersihan atau di dalam pembentukan itu, kita ada di dalam jalurnya Tuhan, kita adalah orang-orang berbahagia. Kenapa? Karena di balik pembersihan atau pembentukan itu, ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, kita yang diuntungkan. Jadi saudara-saudara, pokok anggur yang menghasilkan buah lebih baik, dia harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan doa kami supaya Tuhan menolong kita semua menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin.